Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Fajar Lestari, NIM 20070161120. Mata kuliah Perkembangan Anak Remaja Berkebutuhan Khusus. Di sini saya akan menjelaskan kajian psikologis terhadap faktor genetika, bawaan, dan lingkungan pada anak remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai individu yang memiliki karakteristik berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra, tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Selanjutnya yang kedua ada faktor genetik dan bawaan anak remaja berkebutuhan khusus. Faktor genetik merupakan suatu karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya sejak masa konsepsi atau pembuahan. Berikut faktor kelainan genetik pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada infeksi kehamilan. Ini diakibatkan karena virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus. Lalu ada virus maternal rubella atau morbilli atau campak Jerman. Yang kedua ada gangguan genetika. Gangguan genetika ini dipengaruhi oleh kelainan kromosom. Kromosom yang mengalami kegagalan membelah atau bertautan dapat menyebabkan munculnya gangguan atau hambatan perkembangan. Misalnya kayak penyebab keguguran bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan maupun bayi yang dilahirkan secara sindrom Down. Nah, yang ketiga ada usia ibu hamil. Pada usia ibu hamil yang beresiko menyebabkan kelainan pada bayi itu pada usia yang terlalu muda. Usia yang terlalu muda memiliki organ seksual dan kandungan yang pada dasarnya sudah cukup matang dan sudah siap untuk memiliki janin. Namun secara psikologis belum siap, terutama dari sisi perkembangan emosional sehingga mudah stres dan depresi. Selanjutnya ada contoh faktor genetik. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Pada umumnya mereka menunjukkan kepekaan indera pendengaran dan perabaan yang lebih baik dibandingkan dengan anak normal, serta sering melakukan perilaku stereotip seperti menggosok-gosokkan mata dan meraba-raba sekelilingnya. Yang kedua ada autis. Menurut Baron dan Cohen 1985, suatu kondisi di mana seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial ataupun komunikasi yang normal. Faktor genetik dan adanya gangguan neurologi di otaknya yang menyebabkan anak autis kesulitan untuk merespon. Selain itu, penyebab autis adalah kurangnya perhatian dari orang tua, ibu yang dingin, dan tidak responsif terhadap anaknya. Yang ketiga ada tunarungu. Gangguan dalam hal pendengaran, salah satu penyebabnya adalah penyakit campak. Tunarungu adalah mereka yang ketidakmampuan mendengarnya menghambat keberhasilan suatu proses informasi bahasa melalui pendengaran dengan ataupun tanpa alat bantu dengar. Namun, kesulitan dalam berbicara akan semakin bertambah sejalan dengan semakin bertambahnya kesulitan pendengaran. Misalnya, pada gangguan pendengaran yang parah, seseorang harus mengandalkan mata pada telinganya. Jadi meskipun dipaksakan untuk berkomunikasi secara oral, keterbatasan itu akan memaksa mereka untuk mengandalkan bagian tubuh yang lain, seperti mata, gerakan tubuh, wajah, ataupun isyarat tangan. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah pengaruh lingkungan hidup, baik keluarga maupun masyarakat, yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Selain pengaruh biologis dan psikologis, perkembangan normal dan abnormal anak tergantung pada konteks sosial dan lingkungan.
Berikut faktor lingkungan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada kondisi geografis. Faktor ini bisa dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti temperatur dan kepadatan penduduk. Yang kedua ada agama. Pegangan manusia dalam berperilaku di lingkungan sosial yang mereka ditempati. Dan yang ketiga ada orang tua ataupun keluarga. Model pertama dalam memberi pembelajaran tingkah laku manusia. Yang keempat ada kesenjangan sosial. Ini dapat membentuk perilaku manusia. Yang kelima ada figur atau model masyarakat. Model masyarakat yang berperan penting selain orang tua ataupun keluarga. Selanjutnya ada contoh faktor lingkungan. Yang pertama ada tunagrahita. Biasanya ini menyebutnya anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tunagrahita itu memiliki kegagalan dalam berinteraksi antara anak dan orang tua selama masa perkembangan sehingga menimbulkan kurangnya kemampuan adaptif dalam lingkungan sosial dan terjadi di bawah usia 18 tahun. Yang kedua ada tunalaras. Sebutkan anak berkelainan emosi dan perilaku. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyelaraskan perilakunya dengan norma umum yang berlaku di masyarakat. Anak yang memiliki tingkah laku yang menyimpang, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, serta kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok lain. Yang ketiga ada CB, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Itu artinya lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Walaupun seorang anak mempunyai bakat yang tinggi terhadap suatu bidang, tapi tanpa adanya dukungan ataupun perhatian dari lingkungannya, baik itu keluarga maupun masyarakat tempat ia bersosialisasi, maka ia tidak akan dapat mengembangkan bakatnya dengan maksimal. Sekian terkait materi kajian psikologis faktor genetik bawaan dan lingkungan. Bila ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.